malam semuanya. Malam. Oke, sebelum kita memasuki presentasi kita, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya. Saya Fitri Mahiro sebagai moderator. Selanjutnya, saya Jordan Stefan Sinaga. Saya Hayatul Aini. Saya Karina Mahas. Saya Esra Yuni Purba. Diana. Ada kebetulan. sudah semua? Sudah. Adapun judul presentasi kita pada hari ini yaitu sel tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan kelompok sel eukariotik, yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibaluti atau dibungkus oleh membran sel. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang berbeda dengan sel eukariotik lain. Sel tumbuhan berbentuk kaku. Bentuk ini didapatkan dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang akan menguatkan struktur tumbuhan. Kemudian, adapun karakteristik sel tumbuhan yaitu sel tumbuhan memiliki bagian-bagian yang khusus yang membedakan dengan sel hewan atau sel eukariot yang lain. Berikut adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sebuah vakuola berukuran besar yang volumenya dipenuhi oleh air dan dilapisi oleh membran yang disebut tonoplas. Dinding sel terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, dan beberapa mengandung lignin. Dihasilkan oleh protoplas di luar membran sel, plastida yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplast. Pembelahan sel dilakukan dengan pembentukan pragmoplas sebagai dasarnya. Kemudian, ini adalah gambar bagian-bagian daripada sel. Selanjutnya, adapun struktur sel tumbuhan dan fungsinya yaitu yang pertama ada dinding sel. Dinding sel hanya ditemui pada sel tumbuhan. Dinding sel disusun oleh selulosa saat sel masih muda. Selulosa menjalankan dengan proses pertumbuhan dan perkembangannya, sel akan mengalami penambahan zat lignin atau lignifikasi. Oleh sebab itu, dinding sel digunakan untuk melindungi dan memberi bentuk sel. Kemudian, yang kedua ada membran sel. Membran sel adalah membran semi permeabel yang ada di dalam dinding sel, yang terdiri dari lapisan tipis protein dan lemak. Membran sel berperan penting dalam mengatur keluar masuknya zat. Dalam mengatur keluar masuknya zat-zat tertentu di dalam sel. Membran sel mencegah racun masuk ke dalam, sementara nutrisi dan mineral penting dapat masuk ke tumbuhan. Kemudian, yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma adalah larutan cair dan kental yang terdiri dari air, garam, dan protein. Dalam sel eukariotik, sitoplasma mencakup seperti nukleus, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Sedangkan bagian sitoplasma yang tidak terdapat organel disebut sitosol. Jaringan protein yang disebut sitoskeleton membantu sitoplasma yang mengontrol bentuk sel, mempertahankan organisasi intraseluler, dan terlibat dalam pergerakan sel. Kemudian selanjutnya ada inti sel atau nukleus.
Nukleus atau inti sel yaitu organel sel yang sangat unik dan penting sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Nukleus mempunyai fungsi yang mengkoordinasi proses metabolisme. Contohnya yaitu seperti pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Inti dan isinya disebut dengan nukleoplasma. Kemudian yang kelima ada plastida. Plastida merupakan organel yang memiliki DNA sendiri untuk menyimpan pati, untuk melakukan proses fotosintesis. Ada beberapa jenis plastida dan fungsinya yaitu ada leukoplast, ditemukan di jaringan tanaman non-fotosintetik untuk menyimpan protein, lipid, dan pati. Selanjutnya ada kloroplast, yaitu klorofil menyerap energi cahaya dari matahari dan menggunakannya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Kemudian ada kromoplast. Kromoplast bertanggung jawab untuk sintesis pigmen dan sebagai penyimpanan dalam organisme eukariotik fotosintesis. Kemudian selanjutnya ada vakuola. Istilah vakuola berarti ruang kosong yang membantu dalam penyimpanan dan pembuangan berbagai zat. Mereka dapat menyimpan makanan atau nutrisi lain yang dibutuhkan oleh sel untuk bertahan hidup dan juga menyimpan sisa-sisa metabolisme. Fungsi pistal vakuola selain penyimpanan adalah untuk mempertahankan tekanan terhadap dinding sel. Vakuola terdiri dari getah sel yang terdiri dari campuran garam, enzim, dan zat lainnya. Tonoplast adalah membran yang mengelilingi vakuola. Kemudian selanjutnya ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi memiliki nama seperti kompleks Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi adalah organel dalam membran yang ada di sitosol sel. Fungsi utamanya adalah pengemasan dan sekresi protein. Ini menerima protein dari retikulum endoplasma dan dikemas ke dalam vesikel yang juga ada di dalam membran, yang kemudian diangkut ke berbagai tujuan seperti lisosom, membran plasma, atau sekresi. Kemudian selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah organel terkecil dalam membran yang terdiri dari RNA dan protein dan ditemukan di sel prokaryotik dan eukaryotik. Ribosom adalah mesin molekuler kompleks yang ditemukan di dalam sel untuk menghasilkan protein dari asam amino selama proses yang disebut fotosintesis. Protein adalah fungsi utama yang dilakukan oleh semua sel hidup. Inilah yang membuat setiap sel hidup membutuhkan ribosom untuk memproduksi protein. Kemudian selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Karbohidrat kompleks dan gula yang dimanfaatkan. Mitokondria mengandung enzim tertentu yang berguna dan penting sebagai pasokan energi ke sel tumbuhan. Mitokondria mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Selanjutnya, yaitu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel penghubung antara inti atau nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. RE atau retikulum endoplasma mempunyai kantong yang berbelit-belit. Ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma yaitu sebagai pengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat penyimpanan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Kemudian selanjutnya, adapun jenis-jenis sel pada tumbuhan yaitu
Kelompok sel eukariotik yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik atau DNA yang dibungkus oleh membran. Yang pertama itu ada sel parenkim. Sel parenkim adalah sel yang memiliki sejumlah fungsi, mulai dari penyimpanan hingga dukungan terhadap fotosintesis. Sel parenkim juga disebut dengan jaringan dasar karena terdapat pada hampir seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua yaitu ada sel kolenkim. Sel kolenkim adalah sel penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada sel sklerenkim. Sel sklerenkim adalah sel penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian selanjutnya ada sel xilem. Sel xilem adalah sel pengangkut yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Kemudian selanjutnya ada sel floem. Sel floem disebut juga sebagai sel pengangkut. Sel ini bertugas mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian ada sel epidermis. Sel epidermis tanaman adalah sel jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti daun, batang, dan akar. Baiklah, materi kita telah habis. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silahkan sebutkan namanya dan pertanyaan. Saya Hayatul Aini ingin bertanya. Ya, Pertanyaan saya adalah, kenapa membran sel berperan penting dalam mengatur keluar masuknya zat-zat tertentu di dalam sel? baiklah. Kenapa membran sel berperan penting dalam mengatur keluar masuknya zat-zat tertentu di dalam sel? Yaitu karena semua bahan keluar masuk harus melalui membran sel. Dan membran sel ini dapat mencegah masuknya zat-zat yang dapat merugikan sel serta memudahkan masuknya zat-zat yang berguna bagi sel. Apakah bisa diterima jawabannya, Hayatul Aini? Bisa, makasih. Oke, bagi penanya selanjutnya silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Saya Jordan Stefan Sinaga ingin bertanya. Dari pembahasan tadi kita, apakah ada tumbuhan yang berbeda seperti tumbuhan lain? Misalnya tidak memiliki klorofil. Apakah tumbuhan itu? Baiklah, tumbuhan apa yang tidak memiliki klorofil? Yaitu ada tumbuhan yang namanya jamur atau cendawan. Dia tidak memiliki klorofil sehingga bersifat heterotrof. Apakah bisa diterima jawabannya, Jordan? Bisa saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Oke, bagi penanya selanjutnya, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Karina Maha. Jadi saya ingin bertanya, apa fungsi dari aparatus Golgi? Baiklah, fungsi dari aparatus Golgi yaitu pengemasan dan sekresi protein, menerima protein dari retikulum endoplasma. Apakah bisa diterima jawabannya, Karina Maha? Bisa, terima kasih. Oke, bagi penanya selanjutnya, Saya Ibrena ingin bertanya, mengapa mitokondria itu penting bagi sel tumbuhan? Oke, mengapa mitokondria penting bagi sel tumbuhan? Karena sebagai tempat respirasi seluler atau menghasilkan energi atau ATP dan mengolah enzim menjadi molekul pembawa energi, kemudian diproses dengan oksigen yang dapat siap pakai. Apakah bisa diterima jawabannya, Ibrena? Bisa, terima kasih atas penjelasannya. Oke, bagi penanya selanjutnya, silakan sebutkan nama dan pertanyaan. Nama saya Esra Yuni Purba.
Saya ingin bertanya, apa yang membedakan sel tumbuhan dengan sel eukariotik lainnya? Oke, apa yang membedakan sel tumbuhan dan sel eukariotik lainnya yaitu yang pertama ada dinding sel. Berdasarkan buku anatomi tumbuhan, dinding sel merupakan ciri khas sel tumbuhan yang membedakan dengan sel hewan. Dinding sel berperan sebagai penyokong mekanis organ tumbuhan, khususnya pada dinding tebal. Dinding sel memengaruhi aktivitas penting jaringan tumbuhan seperti penyerapan, transpirasi, translokasi, dan sekresi. Dinding sel tumbuhan terdiri dari 3 lapis, yaitu ada lamela tengah atau antar sel, ada dinding primer dan dinding sekunder. Yang kedua ada plastida. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan selanjutnya terletak pada keberadaan plastida. Plastida adalah organel yang khas pada sel tumbuhan dan tidak terdapat di sel hewan. Plastida merupakan organel menyerupai kantung dan dibatasi oleh 2 lapis membran. Ada beberapa jenis plastida yaitu ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Ketiganya dibedakan berdasarkan pigmen yang dikandungnya. Kloroplas adalah plastida berwarna hijau karena pigmen yang dominan adalah klorofil tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap berwarna pucat karena mengandung sedikit kloroplas. Sedangkan kromoplas biasanya berwarna kuning oranye atau merah karena terdapat pigmen karotenoid. Kromoplas banyak ditemukan juga pada mahkota bunga, buah masak, dan beberapa akar seperti wortel. Selanjutnya ada leukoplas. Adalah plastida yang tidak mengandung pigmen. Biasanya plastida ini terdapat pada jaringan yang tidak terkena sinar. Leukoplas digunakan juga untuk menyimpan hasil metabolisme. Baiklah, apakah bisa diterima jawabannya ekstrak? Iya, bisa. Terima kasih. Oke. Nama saya Fitriana, saya ingin bertanya, coba jelaskan apa yang terjadi jika sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel. Oke, jika sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel, maka dinding sel itu adalah bagian pada struktur sel tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam dan memberi bentuk sel. Jika tidak ada dinding sel pada sel tumbuhan, maka bentuk sel tumbuhan tidak tetap atau kaku dan bentuknya akan beragam seperti pada sel hewan. Apakah bisa diterima jawabannya, Fitriana? Bisa, terima kasih. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan dari Fitriana, maka presentasi kita pada malam ini kita sudahi sampai di sini. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. 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 Malam.